Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meniti jalan ketaatan kepadanya dan menjadikan itu semua sebagai bekal terbaik ketika kita berjumpa dengannya dan dia ridha kepada kita sekalian. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad bin Badi' Musa hafizallahu taala, masih menjelaskan tentang bab wudu sampai pada pembahasan tentang ma yajibu lahul wudu, apa yang diwajibkan bagi seorang untuk berwudu. Beliau katakan seseorang diwajibkan untuk berwudu ketika melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Yang pertama, as-salah, yaitu ketika melakukan salat, baik salat yang wajib atau salat yang sunnah. Sebagaimana sudah diketahui sebelumnya bahwa wudu adalah salah satu dari syarat sahnya salat dan syarat sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dikerjakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian sampai akhir ayat ini. Ayat ini sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya adalah dasar atau dalil akan wudu. Dan kapan kita berwudu? Di sana disebutkan idza kuntum ilas shalah, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan salat. Yang kedua, kapan kita diwajibkan untuk berwudu? Yaitu ketika melakukan tawaf bil bait. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini ibadah khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengelilingi Ka'bah 7 kali atau 7 putaran. Dan tidak dilakukan di tempat manapun, di bangunan manapun. Dan seseorang apabila ingin tawaf, maka dia disyaratkan untuk suci. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf mengelilingi Ka'bah sama dengan salat. Akan tetapi bedanya adalah, kata beliau, bahwasanya Allah membolehkan bagi orang yang tawaf untuk berbicara. Beliau SAW menyamakan antara tawaf dengan salat. Dari sisi apanya? Dari sisi syarat-syaratnya. Dari sisi syarat-syaratnya. Sama dengan salat. Ibadah yang sama dengan salat. Oleh karena siapapun yang mendatangi Masjidil Haram, maka dianjurkan baginya tawaf. Dan lebih utama daripada tahiyatul masjid. Namun bagi yang berhalangan, maka kembali kepada asal, yaitu salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini 2 perkara yang beliau katakan
diwajibkan seseorang untuk berwudu. Kemudian poin berikutnya berkatakan ma yustahabbu lahul wudu. Berikutnya adalah perbuatan-perbuatan yang seorang muslim dianjurkan untuk berwudu. Mengapa demikian? Karena ada keutamaan khusus tentang menjaga kesucian. Sebagai dikatakan la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali orang beriman. Menunjukkan bahwa di antara nilai iman seorang adalah berusaha untuk menjaga kesuciannya. Dan wudu adalah kesucian bagi pelakunya. Dan seseorang yang menjaga kesucian, dia dicintai oleh Allah. Masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat dan juga mencintai hamba-hambanya yang menjaga kesuciannya. Sehingga walaupun bukan perkara yang wajib, tapi dianjurkan, dan ini kembali kepada kebiasaan Nabi SAW. Dan sebagian ulama mengatakan, tidaklah seorang hamba melakukan suatu perbuatan dalam rangka mencontoh Nabi SAW, maka dalam perbuatannya itu mendapatkan pahala. Karena berarti telah melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada untuk kalian semua teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berusaha untuk mencontoh beliau. Termasuk di sini kebiasaan beliau dalam bersuci atau menjaga kesucian. Kapankah kita dianjurkan untuk berwudu? Yang pertama, beliau katakan inda dzikrillahi ta'ala wa du'aih. Ketika berzikir kepada Allah dan berdoa. Kita ini dianjurkan senantiasa berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Khususnya adalah ketika kita mencontoh kebiasaan Nabi SAW. Seperti beliau keluar masuk rumah dengan zikir dan doa, keluar masuk masjid, keluar masuk WC, dalam perjalanan naik, dalam perjalanan turun, dan segala keadaan beliau mengisinya dengan zikir. Dan dianjurkan ketika berzikir dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Al-Muhajir bin Kunfudh radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mendatangi Nabi SAW saat Nabi SAW sedang buang air kecil. Ini menunjukkan beliau buang air kecil di luar, tidak di dalam ruangan. Fasallama alaih, kemudian Al-Muhajir menyampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Falam yarudda alaih hatta tawadda. Tapi Nabi SAW tidak menjawabnya. Kemudian beliau istinja dari hadatsnya, kemudian berwudu, kemudian baru menjawab. Tsumma i'tadzara ilai, kemudian menyampaikan alasannya. Apa kata beliau? Inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tidak suka ketika aku menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Jadi aku sangat suka kalau menyebut nama Allah dalam keadaan suci. Di sini ada pelajaran besar bahwa apabila kita terkait dengan orang lain yang mengharapkan sesuatu dari kita, kemudian belum bisa langsung menyampaikannya, padahal dia menunggu, maka menyampaikan alasan. Ini namanya i'tizar, menyampaikan alasan agar dia mengerti dan tidak kecewa, apalagi sampai sakit hati dalam hal apapun. Ya. Seperti kita mendapatkan
telepon dari sahabat atau keluarga atau siapapun yang berkepentingan dengan kita, ternyata kita tidak mengangkatnya, tidak menjawabnya secara langsung, kita sampaikan balik berita, minta uzur, menyampaikan uzur. Kenapa tidak membalas? Kenapa tidak mengangkat? Atau kita mendapatkan undangan, kenapa kita tidak bisa hadir dan semisalnya. Agar tidak muncul suudzon dalam hati saudara kita. Karena suudzon tercela, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran adh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Orang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian adalah dosa. Sehingga agar saudara kita tidak terperosok dalam dosa, maka kita sampaikan uzur. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, annu akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khabari Abi Amir. Sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tentang sahabat yang lain yaitu Abi Amir. Wa annahu qala lahu, bahwasanya sahabat Abi Amir menyampaikan kepada sahabat Abi Musa, aqti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam minni assalam. Tolong sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abi Musa menyampaikannya. Ya, Abi Musa menyampaikannya. Wa qul lahu istaghfirli, dan sampaikan pesan kepada beliau agar beliau mohonkan ampunan kepada Allah untukku. Falamma akhbara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in wa tawadda' minhu. Maka ketika Abi Musa al-Asy'ari menyampaikan berita itu kepada Nabi SAW, maka beliau tidak langsung menjawab dan tidak langsung mendoakan istighfar untuk sahabat Abi Amir, tetapi beliau minta air, kemudian berwudu dari air tersebut, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah untuk Ubaid Abi Amir. Setelah beliau berwudu. Sehingga dari hadis-hadis ini penulis katakan dianjurkan bagi kita yang ingin berzikir atau ingin berdoa berwudu. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak berwudu atau mungkin sulit untuk berwudu? Maka tidak masalah, insya Allah. Tapi mencontoh Nabi SAW, maka demikian keadaannya. Yang kedua, yang dianjurkan untuk berwudu, indan naum, ketika ingin tidur. Hadisnya beliau katakan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkikal ayman. Apabila engkau ingin membaringkan tubuhmu di tempat tidurmu, maka berwuduklah wudukmu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan menghadap ke bagian kanan. Kata sebagian ulama, dianjurkan ketika kita ingin tidur berwudu dulu dari hadis ini, kemudian miring ke kanan. Jadi tidurnya miring ke kanan awalnya, setelah itu kemanapun terserah. Jadi demikian yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah, suatu perbuatan dalam rangka mencontoh Nabi SAW berarti menghidupkan sunnah beliau SAW, di sana ada pahala besar. Selain yang tadi kita sebutkan, melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab. Di hadis lain Nabi SAW menyebutkan, wadidtu anni an altaqiya bi ikhwani. Ketika beliau menguburkan jenazah bersama sebagian sahabatnya, kemudian beliau menyampaikan pada mereka, aku sangat ingin berjumpa dengan ikhwanku. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Qal, bal antum ashabi. Kalian ini para sahabatku.
wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'd. Ikhwanku adalah mereka yang belum datang sampai sekarang. Wal 'amilu fihim bi khamsina minkum. Dan orang yang mengamalkan amal kalian saat zaman mereka pahalanya sama dengan 50 kalian. Jadi kata para ulama, amal yang dulu dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, kemudian kita amalkan sekarang, pahalanya sama dengan 50 kalinya mereka. Ini keutamaan. Sehingga kita tidak menyepelekan amalan walaupun ini cuma sunnah. Karena pahala yang besar. Dan kita tidak tahu dari mana kita mendapatkan pahala besar kecuali dari berita Nabi SAW. Baik, berikutnya yang ketiga, kapan dianjurkan berwudu? Indal junub. Ketika dalam keadaan junub. Apa itu junub? Keadaan setelah mengeluarkan air mani. Baik karena pergaulan suami istri, atau karena mimpi, atau semisalnya. Beliau katakan, idza arada an ya'kul, apabila seorang muslim junub, kemudian dia ingin makan atau ingin minum, au yu'awidul jima', atau mengulangi pergaulannya dengan istrinya, ingin nambah, maka hendaknya dia wudu dulu. Hendaknya wudu dulu. Di sini beliau tidak sebutkan, atau ingin tidur. Kadang suami istri bergaul, kemudian setelah itu penat, ingin tidur, wudu dulu. Beliau sebutkan di sini dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza kana junuban farada an yakul aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Adalah Nabi SAW apabila beliau dalam keadaan junub, kemudian ingin makan atau ingin tidur, maka beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Jadi selesai melakukannya langsung wudu, mau apapun. Di hadis yang lain disebutkan, Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, yaitu menggaulinya, berjima dengannya, selesai kemudian ingin mengulangi lagi, maka berwuduklah. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dianjurkan berwudu, beliau katakan qablal ghuslil wajib awil mustahab. Sebelum mandi. Baik mandi karena junub atau mandi segar. Jadi mandi junub seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sebagai isyarat, walaupun nanti akan dibahas khusus insyaallah. Syaratnya adalah niat, kemudian membasahi seluruh tubuh. Adapun disunnahkan sebelumnya berwudu. Maka di sini belum dia sebutkan. Artinya kalau kita junub kemudian mandi tanpa wudu dulu, sudah hadir niat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, mengenai seluruh badan, maka sah mandinya. Hilang hadas besarnya. Namun apabila dimulai dengan wudu, maka itu afdal. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza igtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah SAW apabila mandi, itu mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh dua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke bagian tubuh kirinya. Demikian sebaliknya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk salat.
Ini dianjurkan berwudu ketika mandi. Yang kelima, min akli ma masatun nar minal lahm. Apabila makan makanan yang dibakar dengan api. Nah, ini pernah kita sebutkan sebelumnya. Apakah termasuk pembatal atau bukan? Dalam sebagian mazhab, memakan daging yang dibakar dengan api termasuk pembatal wudu. Namun penulis Hafidz Ta'ala merajihkan, menguatkan pendapat tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan berwudu. Tentu ada dalilnya. Beliau katakan berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u mimma masattin nar, berwudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Umum. Sebagian ulama hadis mengatakan kembali kepada kaidah al-amru yaqtadil wujub. Bila ada perintah maka maknanya wajib, sehingga mereka mewajibkan. Sehingga menjadikan memakan daging yang dibakar, apakah sate atau misalnya, sebagai pembatal wudu. Namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa hadis ini bukan perintah wajib, tapi istihbab, dianjurkan. Beliau katakan, wa huwa 'alal istihbabi. Hadis ini menunjukkan akan dianjurkan wudu bila makan daging yang dibakar dengan api. Berdasarkan hadis yang lain. Itu hadisnya Amr bin Umayyah ad-Dumari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syah fa akala minha fa du'iya ila shalah fa qama wa taraha sikin wa shalla wa lam yatawadda. Rawahu Muslim. Dalam hadisnya Amr bin Umayyah ad-Dumari, beliau mengatakan aku melihat Nabi SAW, beliau diberi apa namanya itu? Bagian kaki, namanya apa itu? Sampil. Ya. Jadi satu kaki dikasih kepada Nabi SAW, maka beliau makannya dengan pisau dipotong lalu dimakan. Kemudian terdengar azan salat, maka beliau berdiri dan letakkan pisaunya, kemudian salat dan tidak berwudu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hadis yang pertama. Beliau mengatakan tawaddu mimma massatin nar, berwudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api, itu daging yang terbakar dengan api. Nah, tapi ketika beliau makan sendiri beliau tidak berwudu. Bukan berarti dua hadis ini bertentangan, tidak. Kalau kita mendapati dua hadis semacam ini seakan-akan berarti kita bertentangan, ini keliru. Tapi hadis yang kedua menunjukkan bahwa dianjurkan. Kalau itu perintah. Kalau larangan bagaimana Ustaz? Ada larangan tapi Nabi SAW juga melakukan. Berarti larangannya sifatnya makruh, kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya, beliau pernah melarang minum sambil berdiri. Tapi beliau juga minum berdiri. Maka larangan ini bukan haram, tapi makruh. Maknanya kalau kita darurat, maka tidak mengapa. Nah, ini gambarannya. Yang keenam, inda kulli shalah, setiap ingin melaksanakan salat. Maknanya adalah kalau kita salat asar tadi punya wudu. Karena kita mandi sebelum asar lalu berwudu, maka salat asar dengan wudu tadi. Sampai maghrib tadi belum batal. Maka kita masih punya wudu. Sampai isya nanti kita belum batal, maka wudunya sekali untuk 3 salat boleh. Asal belum batal. Tapi yang disunahkan adalah untuk asar wudu, untuk maghrib wudu, untuk isya juga wudu, untuk setiap salat wudu, dianjurkan.
Di sini beliau katakan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Adalah Nabi SAW dia berwudu untuk setiap salat. Bukan untuk setiap salat itu salat sunnah bukan, tapi salat wajib. Kalau untuk setiap salat sunnah berat. Nanti salat qabliyah wudu. Selesai qabliyah wudu lagi untuk salat wajib. Wajib selesai wudu lagi untuk ba'diyah, repot. Tapi yang maksud dengan setiap kali salat itu salat wajib. Dan salat yang mengikutinya dengan wudu tadi. Kemudian beliau katakan, qultu kaifa kuntum tasna'un? Aku katakan, apa yang kalian lakukan? Qal yujzi ahadana al-wudu ma lam yuhdits. Cukup bagi salah seorang kami berwudu selama tidak berhadas. Jadi apa yang kita jelaskan tadi, cukup satu kali wudu untuk beberapa salat. Mungkin juga bahkan 5 waktu. Kita dari subuh punya wudu sampai zuhur belum batal, maka dengan wudu tadi, sampai asar belum batal dengan wudu tadi, sampai maghrib belum batal dengan wudu tadi, dan isya dengan wudu tadi, boleh. Kalau tahan, tidak buang air, tidak buang angin. Tapi dianjurkan setiap kali salat dengan wudu yang baru. Yang ketujuh, inda kulli hadath. Setiap kali kita berhadas. Artinya kalau kita buang air kecil contohnya, kita istinja, selesainya wudu. Buang air besar, selesainya istinja, kita kemudian setelah itu wudu. Buang angin, selesainya kita wudu. Jadi kita setiap saat dalam keadaan suci. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya tentang hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan ana rajulun madza. Aku ini seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan air madhi. Mudah terangsang, air madhinya mudah keluar. Karena syahwatnya yang besar. Dan memang ini diantara tabiat orang Arab. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, apa kata beliau? Yang maknanya cukuplah baginya untuk dicuci, kemudian berwudu. Beliau mengikutkan dengan kemudian berwudu. Ini anjuran bahwa kita ini hendaknya dalam keadaan suci dengan wudu kita. Maka beliau katakan di sini setiap kali berhadas maka berwudu. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan asbaha Rasulullah SAW yauman fad'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqatni ilal jannah innani dakhaltul jannatal barihata fasami'tu khashataka amami faqala Bilal ma adzantu qat illa salaitu rak'atain wala asabani hadathun qat illa tawaddatu. Suatu hari atau suatu pagi Nabi SAW memanggil Bilal. Lalu mengatakan wahai Bilal, apa yang menjadikanmu mendahuluiku masuk surga? Aku mendengar di surga tadi malam suara sendalmu. Ya. Suara sendalmu yang kau gunakan untuk jalan di depanku. Kata Bilal, tidaklah aku berazan melainkan sebelumnya aku salat 2 rakaat. Dan tidaklah aku dalam keadaan berhadas melainkan aku berwudu. Dan Nabi SAW tidak mengingkari. Ustaz, itu kan perbuatan Bilal, betul. Tetapi perbuatan sahabat yang diakui oleh Nabi SAW itu menjadi sunnah. Karena sunnah itu
Ada pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah artinya sunnah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti tentang zikir, tentang doa. Yang kedua sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Seperti tadi tentang wudu. Yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah berupa kesepakatan. Itu perbuatan sahabat disepakati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dikenal oleh kita, salat 2 rakaat itu, salat setelah wudu namanya salat syukrul wudu. Yang kedelapan, min hamlil mayyit, yaitu menggotong mayit. Ya, menggotong mayit yaitu dari rumah menuju tempat dikuburkannya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa memandikan mayit, makalah dia mandi. Walaupun ini kata sebagian ulama bukan wajib, dianjurkan. Siapapun yang memandikan mayit, makalah dia mandi. Dan insya Allah tentang masalah mandikan jenazah kita akan jelaskan dalam babnya dan mungkin dengan prakteknya juga insya Allah. Walaupun sudah pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Kemudian waman hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya makalah dia berwudu. Ini dasar yang menjelaskan tentang berwudunya orang yang bawa mayit. Bukan karena mayit najis, bukan. Kemudian yang kesembilan, kapan kita dianjurkan berwudu? Dikatakan minal qai, ketika muntah. Ya. Tentang muntah ini, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan barang siapa muntah maka dia batal wudunya. Yang mengatakan tidak. Dan penulis mengatakan termasuk yang tidak. Ya. Beliau katakan berdasarkan hadis Mi'dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah muntah. Kemudian dia berbuka dalam keadaan saumnya. Fatawadda, kemudian berwudu. Falaqitu Thauban fi masjid Dimashq fadzakartu dzalika lahu qala shadaq. Ana sababtu lahu wadu'ahu. Kemudian kata Mi'dan, aku menemui Thauban. Thauban itu sahabat yang lain. Di masjid di Damaskus yang sekarang Suriah. Dan aku sampaikan hal tersebut, dia mengatakan shadaq. Yaitu Abi Darda telah benar. Justru akulah yang menuangkan air untuk wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa perkara yang dianjurkan untuk berwudu. Kita ulangi. Yang pertama, berzikir dan berdoa. Yang kedua, sebelum tidur. Yang ketiga, ketika junub. Dan ingin makan, atau ingin tidur, atau ingin mengulanginya. Yang keempat, sebelum mandi, baik wajib atau sunnah. Yang kelima, ketika memakan daging yang dibakar. Yang keenam, ketika datang waktu sholat. Ya, setiap kali sholat 5 waktu. Yang ketujuh, ketika berhadas. Selesai hadas langsung berwudu. Yang delapan, ketika membawa mayit atau menggotong mayit. Dan yang kesembilan, ketika muntah. Kemudian penjelasan berikutnya, ma la yanqudul wudu. Sesuatu dari perbuatan yang tidak membatalkan wudu. Yang kita mendapat penjelasan mungkin sebelumnya membatalkan wudu, tapi di sini dipastikan berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa perbuatan itu ternyata tidak membatalkan wudu. Yang pertama, lamsul mar'ati biduni ha'il. Menyentuh wanita
tanpa penghalang. Jadi bersentuhan kulit langsung. Yang kita selama ini diajari bahwa kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu. Padahal yang sahih tidak batal wudu. Jadi kalau suami bersentuhan dengan istri, mau ke masjid mencium istrinya, maka tidak batal wudu. Dalilnya apa itu? Beliau katakan berdasarkan hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mencium seorang istrinya, kemudian keluar menuju salat dan beliau tidak berwudu. Maka Urwah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini bibinya, karena Urwah anaknya Asma, dan Asma kakak dari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bertanya kepada bibinya ini, yaitu istri Nabi SAW Aisyah, man ya illa ant, tidaklah beliau mencium melainkan engkau. Maka Aisyah tertawa. Nah, kata sebagian ulama hadis mengatakan ini kebiasaan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika keluar rumah menciumnya, termasuk ketika ingin sholat, dan tidak membatalkan wudunya. Yang kedua, atau maaf sebelumnya dijelaskan dulu sebagian ulama, di antara oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yu'ayyidu dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail. Dikuatkan juga oleh hadis yang lain kata beliau, bahwa Nabi SAW kebiasaannya adalah salat malam. Tiap malam beliau salat tahajud. Dan ruangan beliau, rumah beliau sempit. Ya, hanya satu kamar. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidur menjulur. Dan beliau SAW ketika ingin sujud mendorong kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka Aisyah pun menarik kakinya. Maka seandainya menyentuh kaki atau menyentuh badan perempuan itu membatalkan wudu, maka tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Tapi beliau melakukannya dalam keadaan sholat dan beliau tidak berwudu, tapi tetap melaksanakan sholatnya. Maka dari sini diambil ya, dalil bahwa menyentuh perempuan atau istri khususnya tidak membatalkan wudu. Tapi Ustaz, bagaimana dengan ayat yang menyebutkan aula mastumun nisa? Dalam terjemah aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Kata lamastum dengan alif di lam panjang, lamastum, ini kata ulama tafsir yaitu menggauli wanita, menggauli istri. Jadi yang membatalkan wudu itu bila suami istri bergaul, yaitu jima, bukan sekedar menyentuh. Baik, yang kedua, khurujud dam, keluarnya darah. Bijarhin aw hijamatin aw ri'afin sawa'un kana qalilan aw katsira. Keluar darah baik itu karena luka, mungkin tidak sengaja terkena pisau tangannya, keluar darah, ibu-ibu barangkali di dapur, atau karena hijamah, karena bekam, atau karena mimisan sedikit ataupun banyak, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Kemudian hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, wa yadhkuru an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dzatil riqa' farumiya rajul bisamin fanazafahu dam faraqa'a wa sajada wa madha fi salatihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Dzatir Riqa' ya, mendapati seorang terkena lemparan anak panah. Lalu dicabut anak panah itu dan darahnya mengalir. Dia tetap rukuk dan tetap sujud. Melangsungkan sholatnya. Tidak batal. Demikian juga terjadi pada Umar radhiyallahu anhu dan juga pada Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umar ditusuk, demikian juga dengan Ali radhiyallahu anhu ditusuk ketika sedang memimpin salat. Wa qala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, ma zalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Muslimin, yaitu terdahulu para sahabat, mereka terus melaksanakan salat mereka padahal mereka menanggung luka-luka mereka yang berdarah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram dalam kitabnya Fathul Bari, waqad sahha anna Umar shalla wa jurhuhu yanba'u zaman. Telah sahih riwayat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ketika ditusuk dari belakang oleh seorang Majusi, ketika beliau memimpin salat, maka darahnya mengalir dari lukanya tersebut. Dia tetap salat. Dan apa yang dilakukan oleh khalifah itu adalah termasuk sunnah. Kemudian yang ketiga, syakkul mutawaddi fil hadats. Orang yang wudu ragu, saya ini batal tidak wudunya? Baik dalam salat atau di luar salat. Fahadha la yadurru hatta yatayaqqan, dan ini tidak membatalkan wudunya sampai dia yakin. Jadi mungkin ini terjadi pada kita dan insya Allah sering terjadi. Kita ketika sedang salat ragu, tadi saya batal belum ya? Buang angin belum? Mungkin karena wudunya dengan salatnya terlalu jauh jaraknya. Maka apabila kondisi kita seperti itu, dan ini berlaku bukan hanya ketika wudu, tapi dalam segala hal, termasuk dalam salat. Maka barang siapa ragu tentang sesuatu dan belum yakin, maka kembali kepada yang yakin. Apa yang yakin? Contohnya tadi, saya sudah wudu, tapi batal belum ya? Jangan-jangan batal, maka yang yakin adalah wudu. Maka tidak berpengaruh. Masuk salat tadi. Salat, saya 2 rakaat atau 3 rakaat? Tapi saya yakin 2 rakaat. Tapi apakah 3 rakaat? Maka 2 rakaat. Mana yang yakin? Kaidahnya kata ulama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan adanya keraguan. Jadi kalau kita ragu, maka kembali kepada yang yakin. Ini solusi dari para ulama kita. Terjadi yang disampaikan kemarin, hadisnya dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwasanya dia pernah ragu dan menyampaikan kepada Nabi SAW yang ketika sholat dia buang angin atau tidak, buang angin atau tidak. Apa kata beliau? La yanfatil aw la yansarif. Jangan tinggalkan sholatnya, jangan dibatalkan. Hatta yasma sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suara kentutnya atau dia mencium baunya. Jadi kalau salah satunya tidak dia dapati, maka yakin belum batal. Jadi kalau terjadi sesuatu di perutnya, kemudian saya tadi buang air belum, maka ambil kepastiannya. Dengar suara tidak, berarti belum kentut. Mencium bau tidak, maka berarti saya tidak kentut. Seperti itu. Yang keempat, muntah. Tadi kita sebutkan. Muntah baik banyak atau sedikit tidak membatalkan wudu. Beliau katakan di sini berdasarkan hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, ya. Dijelaskan sini wa ghayatu an yadulla ala masyru'iyati ta'assi bihi fi dzalik. Ammal wujub fala budda min dalil khas wa hadha mimma la wujuda lahu huna. Yang saya sebutkan tadi. Pada Nabi SAW, beliau muntah kemudian berwudu. Dan tidak ada perintah dengan itu. Sehingga muntah ini tidak membatalkan wudu sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga barang siapa muntah pun berwudu, bukan karena batalnya, tapi karena mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, khal' al-khuffain al-mamsuh alaihima.
yaitu melepas sepatu khuf ya, yang harusnya diusap. Nah, ini pembahasannya khusus insya Allah, jadi sudah pernah disebutkan, kalau kita pakai khuf yaitu semacam kaos kaki, sebelumnya kita berwudu, kemudian kita melepasnya, maka tidak batal wudu. Kemudian yang keenam, ad-dahik wal qahqah fi shalah au ghairiha. Barang siapa yang salat kemudian tertawa sampai terbahak-bahak, maka tidak membatalkan wudu. Tapi yang batal adalah salatnya. Salatnya batal, wudunya tidak. Artinya dia tetap dengan wudu tadi untuk mulai salat yang baru. Ini beberapa hal yang terkait dengan bukan pembatal wudu, tapi sebagian menganggap itulah pembatal wudu. Dan pembahasan berikutnya masih terkait dengan wudu atau faedah tentang wudu, kemudian juga tentang masul khufain, mengusap dua khuf dan semisalnya. Insya Allah akan kita bahas di majlis berikutnya, bila Allah mengizinkan. Ya, masih ada beberapa saat menjelang Isya. Barangkali ingin menyampaikan sesuatu maka dipersilahkan. Ada Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak. Baik, barakallahu fikum. Untuk yang berwudu menggunakan sepatu, bahasanya nanti tentang mengusap kaos kaki. Masuk pembahasan mengusap khuf. Nabi kita menunjukkan SAW mengusap khuf itu bagi yang safar 3 hari 3 malam. Dengan syarat berwudu dulu baru pakai dia khufnya atau kaos kakinya yang menutupi mata kaki sampai ke betis. Tidak usah dilepas. Tapi syaratnya makanya wudu dulu. Kemudian dia ketika batal wudunya, wudu lagi, ketika kaki cukup diusap dari ujung sampai ke mata kakinya. Itu. Adapun yang tidak safar maka sehari semalam. Sehari semalam. Kalau sudah dilepas maka dia tidak lagi berlaku baginya mengusap. Tapi ketika ingin pakai lagi maka dia mengusap lagi. Itu. Wallahu a'lam. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan, semoga maafkan semua dan apa yang baik semua berkahi dan menekan bisa mengamalkannya, dan semoga senantiasa mengiringi langkah kita dengan taufiknya dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas iman dan jalan Rasulnya SAW. Wallahu waliyudzalika wal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.